Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Seperti yang biasa kami lakukan dalam acara ini, kami menyajikan pembelajaran tentang semua kitab dalam Alkitab. Dari Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jika ini pertama kali Anda menyaksikan program ini dan Anda ingin kembali ke pelajaran sebelumnya, Anda akan menemukan semua pembelajaran kita selama 3 tahun terakhir ini di website kami di www.semuakitabsuci.com, di mana Anda dapat menonton semua episode yang sebelumnya, dan Anda juga dapat mengunduhnya secara gratis dan membuatnya menjadi perpustakaan. Tujuan kami adalah untuk menyajikan firman Tuhan kepada Anda dan semua pemirsa dimanapun berada, dan jika Anda memiliki pertanyaan, kami dengan senang hati akan menerima pertanyaan Anda, dan dengan kehendak Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Kita telah mencapai pembelajaran dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di kitab Yesaya, kitab Nubuatan yang pertama, dan sekarang kita akan mempelajari pasal 6 dimulai dari ayat 5 sampai akhir pasal. Saya ingin ingatkan Anda di episode terakhir, kita berbicara tentang penglihatan yang dilihat Yesaya di bait suci. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci, dan dia melihat serafim di sekelilingnya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Hari ini, kita akan berbicara tentang masalah yang ada di dalam, yang Yesaya bicarakan setelah dia melihat kekudusan dan keagungan Tuhan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Yan. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan rehat, lalu kita akan kembali untuk memulai pelajaran ini. Tetap bersama kami. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang. Jika Tuhan menghendaki, kita akan melanjutkan mulai dari ayat yang kelima, namun tolong beri kami gambaran sekali lagi tentang isi pasal 6. Apa gagasan pokok yang ada di pasal 6 ini? Nah, pasal 6 ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah penglihatan surgawi, bagian kedua dari ayat 5 sampai ayat 8 adalah penglihatan batin, dan kemudian penglihatan dari luar dari ayat 9 sampai akhir dari pasal ini. Atau jika kita beri nama lain, penebusan, surga, penghakiman. Dia melihat pemandangan surgawi, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kemudian, dia menikmati penebusan ketika dia mengakui bahwa dia adalah najis. Kita akan melihat kata-kata ini mulai dari ayat yang kelima. Ketika dia berseru, celakalah aku binasa. Dan kemudian kita akan melihat bahwa Tuhan mengutus dia untuk sebuah misi. Untuk memberitahukan penghakiman tersebut. Dari orang-orang ini yang menolak Mesias, Tuhan mereka. Ini adalah gambaran umum dari pasal yang luar biasa ini. Sebelum kita bahas ayat 5, mungkin salah satu pemirsa bertanya, bagaimana Yesaya bisa melihat Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa terlihat? Apakah Tuhan punya jubah ketika dia terlihat? Saya pikir kita perlu menjelaskan topik ini kepada pemirsa terkasih. Jadi, tentunya ini adalah penglihatan. Yesaya tidak melihat Allah karena ketika Musa berkata kepada Allah, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku," dan ia menjawab, "Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Tapi ini adalah penampakan mulia dan ini adalah penglihatan. Maka ia
tidak benar-benar melihat Allah, tapi ini adalah penglihatan. Karena ia melihat Allah dalam bait suci, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan untuk jubahnya saya hubungkan ke Mazmur 104 ayat 2 ketika ia berkata, yang berselimutkan terang seperti kain. Kita tahu bahwa cahaya mempunyai sinar. Dan saya dapat membayangkannya dalam penglihatan ini. Dia melihat Tuhan menutupi dirinya dengan cahaya seperti kain. Pakaian itu memiliki jubah. Orang Yahudi harus memiliki jubah itu keliman pakaian. dari Keliman. pakaian Keliman tersebut. Ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa sejak menutupi dirinya dengan cahaya seperti pakaian, sinar yang keluar dari pakaian ringan memenuhi bait suci. Dan tentu saja sudah jelas bahwa semua itu hanyalah sebuah penglihatan dan tidak benar karena pada kenyataannya tak seorang pun akan melihat Tuhan dan hidup. Setelah dia melihat penglihatan surgawi yang luhur ini, Tuhan yang adalah kudus dan terang, dia berkata di ayat 5-7, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini sebuah penampakan dari dalam, Saudara Yosef. Apakah yang dia temukan dalam dirinya ketika dia melihat penglihatan batin ini? Dia mengetahui bahwa dia najis. Dan ketika kita dapat menghubungkannya dengan ayat pertama pada tahun matinya Raja Uzia. Ketika Raja Uzia masuk ke tempat kudus, dia terkena penyakit kusta. Dan penderita kusta adalah orang yang najis. Jadi raja itu najis. Dan Nabi di sini berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia najis. Dan bahwa orang-orang yang berada di tengah-tengah tempat tinggalnya, sayangnya mereka adalah bangsa yang najis juga. Maka sang raja, Nabi, orang-orang najis. Berbeda dengan Tuhan yang maha kudus. Oke. Faktanya ketika seseorang melihat Tuhan, dia dapat langsung melihat dirinya sendiri. Saya pikir itu terjadi pada seorang sebelum Yesaya dan satu lagi setelah Yesaya. Ayub merupakan orang yang benar. Dan ia mengetahui apa yang benar. Dan berkata, aku berpakaian kebenaran keadilan menutupi aku, tidak ada yang sepertiku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti Tepat emas. sekali. Sampai ia melihat Tuhan. Maka ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketika Ayub, orang hebat yang sempurna melihat pemandangan Tuhan, dia bisa melihat ketidakmurniannya. Jika saya mengenakan pakaian kotor sambil berdiri dalam kegelapan, saya tidak akan melihat bahwa itu kotor. Ketika saya keluar dari tempat terang, saya akan segera mengetahui kekotoran pakaian saya. Hal serupa terjadi pada Simon Petrus. Ketika dia menangkap banyak ikan, Tuhan menyuruhnya untuk menebarkan jala dari sisi perahu. Jadi dia melemparkan dan menangkap banyak ikan. Dan dia langsung tahu bahwa orang ini bukan hanya seorang tuan, tetapi dia adalah Tuhan. Maka dia berkata kepadanya, nyalah dariku karena aku ini manusia berdosa ya Tuhan, untuk dan semua orang yang bersamanya tercengang melihat hasil tangkapan ikan yang telah mereka ambil. Ketika seorang melihat Tuhan, dia menemukan kotorannya sendiri. Selama kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa baik-baik saja. Namun ada himne yang berbunyi, ketika saya masuk ke tempat kudusmu dan melihat tahtamu, semua orang di sekitarmu menyanyikan kemuliaanmu. Aku merasa malu karena gambaranku dan berseru celakalah aku. Apakah orang sepertiku cocok untuk Tuhanku? Di pasal sebelumnya, Yesaya menyebarkan kesengsaraan. Celaka. Ya. 6 celaka. Tapi di sini dia berkata, celakalah aku. Ya. Dan Anda katakan ketika kerusakan batin terungkap di hadapan Tuhan, manusia menemukan kerusakannya. Setelah kerusakan ini, altar dan metode pembersihan telah disebutkan. Pembersihan disebutkan. Sebuah bara api telah diambil dari mezbah dan mulut Yesaya disentuh dengan itu. Dalam Wahyu 20 ada tahta tanpa mezbah. Dan di sini ada singgasana dan di sebelahnya ada altar untuk penyucian. Mohon bandingkan antara dua gambaran ini, Saudara Yosef. Tahta dan altar di sebelahnya. Dan tahta penghakiman di Wahyu 20 tanpa altar. Izinkan saya mengatakan, kasihan adalah ini yang berdiri di hadapan tahta. Kecuali ada mezbah di sebelah tahta. Seperti yang telah Anda katakan, Yesaya melihat kenajisannya. Dan dia mengakuinya tetapi pengobatannya ada. Betapa menakjubkannya seseorang mengetahui penyakitnya ketika pengobatan tersedia. Dan sungguh, hal yang menyedihkan bahwa
Seseorang menemukan penyakitnya ketika tidak ada pengobatan. Saya pikir mereka yang menolak untuk bertemu Tuhan sekarang, mereka akan bertemu Tuhan. Anda bisa menolak, oke, sesuka Anda, tapi suatu hari nanti Anda harus bertemu Tuhan. Anda harus bertemu dengannya. Tetapi pada saat itu, menurut Wahyu 20 akan ada tahta, tetapi tidak Tidak ada akan altar. ada altar. Ya, Jadi kesempatan untuk membersihkannya adalah sekarang. benar. Di sini pembersihan dilakukan melalui bara api yang diambil dari altar. Bagaimana orang berdosa bisa disucikan sekarang? Nyatanya saya dapat melihat 6 perbedaan antara pasal ini dan situasi kita saat ini. Saya ingin merangkum perbedaan-perbedaan tersebut. Adegan saya pasal 6 dan hak istimewa yang kita alami. Pertama, ini adalah sebuah visi. Tetapi ketika waktu sudah penuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan bermanifestasi dalam wujud manusia ketika dia datang pada kita. Dalam pribadi putra Tuhan Yesus Kristus, dia yang kudus yang akan dilahirkan itu akan disebut putra Allah. Inilah perbedaan yang pertama. Yesaya melihat sebuah pemandangan hanya sebuah penglihatan, tapi pada genap waktunya Kristus secara pribadi datang pada kita. Kedua, ada metode pembersihan di sini, simbolis bara api dari altar. Korban bakaran yang mana apinya selalu menyala. Adapun Kristus, dia pergi ke kayu salib dan darahnya menyucikan segala dosa. Ini adalah hal kedua. Ketiga, Yesaya diselamatkan oleh salah satu serafim yang terbang kepadanya. Tapi yang datang menyelamatkan kita adalah dia yang duduk di atas tahta. Kita dapat membandingkan antara Yesaya 6 di mana Tuhan duduk di atas tahta dan Yohanes 4 ayat 6 di mana dia berkata tentang orang ini, Dia duduk di tepi sumur Sikar. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Siapa yang duduk di singgasana yang tinggi dan menjulang, dialah yang duduk letih di tepi sumur Sikar. Jadi Kristus bermanifestasi dalam daging. Bukan salah satu serafim, tapi dia yang duduk di atas tahta itulah yang datang kepada kita. Bukan sekedar bara api dari mezbah, tetapi dia bersama segala sesuatu di dalam dia terbakar di kayu salib. Selain itu, misi Yesaya adalah misi penghakiman seperti yang akan kita lihat nanti. Tapi misi kita adalah misi penghiburan dan penebusan. Kita pergi untuk mengatakan kepada orang-orang ada keselamatan, datanglah pada juru selamat. Hal lainnya bahwa misi Yesaya adalah untuk satu bangsa. Tetapi bagi kita, pergilah ke ujung dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di sini Tuhan berkata pada Yesaya, pergilah. Tapi dalam Matius 28, dia berkata kepada mereka, pergilah dan lihatlah aku bersamamu. Ada perbedaan besar antara pergi dan pergilah dan lihatlah aku bersamamu. Inilah perbedaan antara Yesaya 6 dan apa yang terjadi setelah genap waktunya yang masih kita nikmati sampai saat ini. Baik, terima kasih. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Yesaya membawa kita kembali ke sini selama bertahun-tahun dan memberitahu kita bagaimana dia beritahu tentang penyuciannya dari dosa dan mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya kepada kaum yang keras kepala dan pemberontak. Itu selalu menarik bahwa kita merasa terhormat memiliki catatan pribadi yang menunjukkan wahyu Tuhan tentang jiwa manusia. Sebagaimana Yesaya menyingkapkan kepada kita rahasia kuasanya yang menakjubkan dan kualifikasinya yang luar biasa dalam pelayanan. Dia menuntun kita ke dalam ruang kudus. Banyak di antara kita yang menyentuh bibir kita dengan bara api seperti yang menyentuh bibir Yesaya. Kita membutuhkan pembersihan jiwa agar bibir kita dijamah dengan bara api seperti yang menyentuh bibir Yesaya. Ya, kita semua membutuhkannya untuk mengakui karena mereka tidak akan membuahkan hasil jika kita tidak disucikan dari dosa. Saudara Yosef, setelah kita belajar tentang penglihatan surgawi dalam ayat 1-4 dan penglihatan batin dalam ayat 5-7, di mana dia menemukan kerusakannya sendiri dan penyucian dilakukan dengan bara api dari mezbah. Ya. Ada visi ekumenis universal yang Ya. dimulai dari ayat 8. Mohon jelaskan pada kami misi ini dan ruang lingkupnya. Nyatanya ini adalah misi penghakiman. Dan yang menakjubkan adalah ayat ini disebutkan dalam Yesaya pasal 6. Disebutkan dalam 6 kitab pertama perjanjian baru. Disebutkan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul 28 dan di dalam surat Roma.
yang menunjukkan bahwa itu adalah pesan yang sangat serius. Mari kita baca kata-kata pesan ini. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Seperti yang saya katakan, kata-kata ini dikutip dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Oke. dan juga surat Roma. Ya. Dalam Matius pasal 13, para murid bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau berbicara kepada orang banyak dengan perumpamaan?" Mereka tidak akan mengerti. Dia berkata, "Ini aku inginkan. Aku berbicara dengan perumpamaan agar mereka tidak mengerti." Pertanyaannya, mengapa Tuhan berbicara dan tidak ingin manusia untuk memahaminya? Karena mereka tidak mau Untuk mengerti. Dan ini serius, ketika seorang menolak berulang kali dan terus-menerus, dia seharusnya tidak terkejut ketika Tuhan mengaburkan matanya dan juga menghalangi pemahamannya. Misalnya dalam Matius 12, Tuhan berwujudkan keajaiban yang luar biasa, tapi reaksi orang-orang adalah dia mengusir setan dengan Beelzebub, penguasa setan. Kristus berkata kepada mereka, "Dengan ini kamu jatuh ke dalam dosa yang tidak mempunyai pengampunan, penghujatan terhadap Roh Kudus." Itu sebabnya di pasal 13, Kristus meninggalkan rumah dan duduk di tepi laut. Duduk di tepi laut. Dan mulai berbicara dengan perumpamaan. Dan ketika dia ditanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dengan perumpamaan?" Beliau bersabda agar mereka tidak mengerti memenuhi apa yang disebutkan dalam Yesaya 6. Jadi ketika dia pergi dari rumah pada awal dari Matius 13, seolah dia telah menolak atau melepaskan diri dari bangsa Yahudi Benar, setelah banyak upaya untuk menyampaikan suaranya kepada mereka, tetapi mereka bersikeras menolak. benar. Kemudian dia pergi ke laut dan mulai menceritakan perumpamaan itu tentang kerajaan surga. Laut adalah lambang masa kafir seperti Oke. kita tahu. Baik. Pastinya hadirin punya pertanyaan, mari kita menerima pertanyaan lalu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Saya punya 2 pertanyaan dalam ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Ia berkata, "Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Kenapa dia bilang bibir najis? Dia bisa saja berkata, "Saya yang najis." Yang kedua pertanyaan saya adalah tentang tetapi seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Kita memahami dari Alkitab bahwa harga dosa sangatlah mahal. Lantas mengapa batu bara yang hidup bisa menghilangkan dosa dan menghilangkan kedurhakaan? Pertanyaan yang bagus. Silakan Saudara Yosef. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Menurutku, bibir mewakili apa yang ada di dalamnya. Karena dari kelimpahan hati, mulut berbicara. Mengekspresikan keadaan hati. Adalah kata-kata manusia. Jadi, ketika dia berbicara tentang keadaan manusia yang menyedihkan di Roma pasal yang ketiga, dia menyebutkan 8 ciri, 4 diantaranya adalah perkataan dan bibir. Sebab inilah yang nyata dan mungkin ini berbeda dengan serafim yang dimana siang dan malam tidak mengatakan apapun selain suci, Kudus, suci, kudus. suci. Betapa tidak ada gunanya omongan sia-sia yang sering kita ucapkan. Ini mengenai najis bibir. Adapun batu bara hidup inilah telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Apa kenyataannya? Kita telah menjelaskan kenyataannya dan mengatakan bahwa kita menikmati kenyataan pada genap waktunya ketika Kristus datang dan mati untuk kita di kayu salib. Dan darah Yesus Kristus putranya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi ini hanyalah sebuah penglihatan. Penglihatan tidak sepenuhnya mengungkapkan kenyataan, tetapi kenyataan memang terjadi ketika Kristus mati demi kita di kayu salib. Oke. Mari kita kembali ke misi visi penghakiman dan Alkitab mengatakan berapa lama penghakiman ini akan berlangsung. Ini dikatakan di dalam ayat 11, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Di sini berapa lama adalah sesuatu yang spesifik. Dan dia menceritakan beberapa berita tentang kehancuran. Dan kemudian ada harapan di akhir pasal ini. Mohon jelaskan tentang kejadian ini. Pertama,
Saya menikmati ungkapan yang diucapkan Yesaya ini karena saya juga sering mengucapkannya. Namun tentunya dengan konsep yang berbeda. Yesaya berkata, Tuhan, berapa lama engkau akan membutakan bangsa ini? Persis seperti yang dia katakan di pasal 8. Dan aku hendak menantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Tuhan kini memalingkan wajahnya dari bangsa ini sehingga Yesaya bertanya kepadanya, berapa lama ya Tuhan? Sebab tak diragukan Yesaya sebagai sosok yang patriotik sangat mencintai negaranya. Kita juga bertanya, berapa lama? Tuhan, berapa lama lagi engkau akan meninggalkan kami di dunia ini? Kami merindukan tanah air kami. Di mana tanah air kita? Tanah air kita ada di surga. Kapan engkau akan datang ya Tuhan? Dan saya yakin ini adalah sebuah pertanyaan. Bahwa setiap orang sadar bertanya kepada Tuhan, berapa lama? Dan kita menerima jawaban dalam janji terakhir yang diucapkan Kristus ketika dia berkata dalam Wahyu 22, sesungguhnya aku datang segera. Ini untuk berapa lama? Tapi konteks pertanyaan di sini, apakah masih akan ada suatu kebutaan yang menghakimi karena mereka menolak Kristus ketika dia datang kepada mereka? Dan mereka sudah memasuki kebutaan yang menghakimi. Ya, itu mereka. Bahkan sampai saat ini ada selubung yang menutupi hati mereka. Tepat. Mereka tidak mengerti apa-apa. Karena seperti yang telah Anda katakan di 2 Korintus 3, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini berarti mereka bertobat. Jadi yang menghalangi pemahaman mereka adalah tidak bertobat. Petrus mengatakannya kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Siapapun di antara mereka yang bertobat, dia telah diselamatkan. Dan siapapun yang tidak bertobat harus menunggu kesengsaraan besar. Tetapi jika pohon terbantin atau pohon ek ditebang selama tunggulnya masih berada di dalam tanah, ia bisa bertumbuh dan bertunas lagi. Inilah dikatakan di sini, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Selama ia mempunyai tunggul yang berada di dalam tanah, tunggul pohon terebin atau pohon ek akan menjadi benih suci. Indah sekali, ayat yang ketiga mengatakan, kudus, kudus, kudus itulah Tuhan. Dan di ayat terakhir, benih itu akan keluar dari pohon terbatin atau pohon oak, yaitu bangsa ini akan menjadi benih suci. Meskipun Allah yang kudus, kudus, kudus ada di tengah-tengah, dan Yesaya serta seluruh bangsa yang Semua orang. najis bibir, Tepat. tapi pada akhirnya benih itu memang suci. Kapankah benih ini akan muncul dan tunggulnya menjadi suci? Pada hari pendamaian yang simbolis. Hari pendamaian ini adalah hari raya nomor 6. Tepat sebelum hari raya Perok Daun. Hari raya Perok Daun melambangkan pemerintahan tentang Kristus. Kapan itu akan terjadi? Penerapan hari besar penebusan dosa adalah saat mereka memandang kepada dia yang mereka tikam. Ketika Kristus muncul, setiap mata akan melihat dia, bahkan mereka yang menikam dia. Zakaria 12:10 mengatakan, maka mereka akan memandang aku yang mereka tikam. Ya, mereka akan berduka cita karena dia, dan duka cita akan sangat besar pada hari itu. Saat mereka akan bertobat dengan penyesalan yang sebenarnya, pada saat itu kita membaca dalam Zakaria 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Apakah mereka mempunyai kenajisan? Ya, tapi ada Untuk kemurnian. sumber penyucian yaitu darah Kristus. Benar, saat itu bangsa ini akan keluar dari hari pendamaian dalam keadaan bertobat dan masuk ke dalam berkat pemerintahan milenial, di mana kemudian benihnya akan menjadi benih yang suci. Benar. Saya yakin hadirin punya pertanyaan, kita akan mendengarkan pertanyaan. Ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Mengapa dia mengatakan untuk aku dalam bentuk jamak padahal hanya Tuhan yang berbicara? Dan apakah ini berlaku pada misi Tuhan? Kita sering mendengarnya dalam doa bahwa Tuhan berkata, inilah aku, kirim aku. Apakah ini juga akan berlaku untuk sosok seorang Tuhan? Pertanyaan bagus, silakan Saudara Yosef. Pertanyaan pertama, siapa yang harus kuutus dalam bentuk tunggal dan siapa yang akan pergi untuk aku? Ini adalah salah satu bukti paling jelas dalam Alkitab tentang keesaan Allah yang Tritunggal, yang berarti bahwa dia adalah salah satu dalam hakikatnya dan tiga dalam dirinya. Dan ayat yang sama berbicara tentang kedua gagasan tersebut. Oke, Siapa yang harus kuutus dalam bentuk tunggal? Dan siapa yang akan pergi untuk aku dalam bentuk jamak? Jadi Tuhan itu tunggal dan juga jamak. Tunggal dalam hakikatnya dan jamak dalam pribadinya. dalam bahasa Ibrani, Kejadian 1 mengatakan, pada mulanya Tuhan, Elohim menciptakan. Benar. Pertanyaan kedua tentang penerapan ayat ini pada Tuhan. Itu hanya sebuah pengaplikasian. Tentu saja ayat ini berlaku untuk Yesaya. Yesaya mendengar dan berkata, ini aku, utuslah aku.
Penerapannya adalah yang kekal sebelum terciptanya langit dan bumi. Sudah ada nasihat antara yang ilahi. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Adam akan gagal dan Nuh tidak akan berhasil. Dan kemudian orang ini atau itu akan datang jutaan orang, tidak satupun mereka akan berhasil. Siapakah yang mampu memenuhi kesenangan Tuhan? Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya pasal 53, di tangan siapa? Di tangan utusan yang luar biasa itu. Kristus yang ketika dia datang ke dunia, Mazmur 40 dikutip dalam Ibrani 10, dia berkata, sungguh aku datang, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Baik, terima kasih Saudara Yosef untuk penjelasannya. Tuhan memberkati. Kita akan merangkum episode ini bersama hadirin. Pembelajaran hari ini sangat jelas dan terbagi menjadi ide-ide yang tertata. Jadi saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Menurut ide-ide ini, pertanyaan pertama, berikan gambaran tentang penglihatan surgawi yang dilihat Yesaya. Apa yang dilihatnya? Penglihatan surgawi yang pertama. Dia melihat Tuhan yang sedang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci dan serafim berseru, suci, suci, suci. Penglihatan kedua bersifat intern. Apa yang dia temukan dalam dirinya? Penglihatan batinnya adalah bahwa saat ia mendapati dirinya memiliki bibir yang najis dan bahwa ia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, maka dia berkata, celakalah aku. Adakah yang bisa membuat perbandingan antara kasus tahta yang memiliki mezbah yang ada di sebelahnya dan tahta penghakiman yang tidak memiliki mezbah? Apa perbandingan antara keduanya? Singgasana yang terdapat di altar di sebelahnya di sini menandakan bahwa masih ada peluang untuk pertobatan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun tahta penghakiman tidak akan memiliki altar karena ada kesempatan untuk menerima Kristus yang akan berakhir dan yang tersisa hanyalah penghakiman. Ada pertanyaan tambahan mengenai penglihatan ketiga, yaitu penglihatan eksternal. Apa sifatnya dan kepada siapa ditujukan? Kalimat ini ditujukan kepada bangsa Israel dan bersifat menghakimi. Penghakiman akan terus berlanjut atas mereka sampai penampakan Kristus ketika mereka melihat Dia. Oke, pada saat itu benih itu akan menjadi suci. Bagaimana Saudara Yosef? Terima kasih pada Tuhan. Ada 4 pertanyaan, bukan 3. Ya, Apa jawabannya bagus? Sempurna. Baik, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita akan lanjutkan diskusi ini di episode yang selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita telah mempelajari di episode hari ini bahwa ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di singgasana yang tinggi dan menjulang, dia menemukan kerusakan batinnya sendiri. Dan kita mengetahui bahwa kerusakan terungkap dalam terang Tuhan. Cahaya kehadiran Tuhan menyikapkan kerusakan batin dari manusia. Suatu ketika seorang pemungut cukai berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa dan menemukan kerusakan dalam batinnya. Maka dia memukul dadanya sambil berkata, Tuhan kasihanilah, aku orang berdosa. Terimalah Kristus sekarang, supaya kesalahan Anda dihapuskan dan dosa Anda dihapuskan sekarang juga. Anda akan menjadi salah satu anak Tuhan sekarang. Anda akan penuh dengan sukacita. Anda akan masuk dalam lingkaran kesukacitaan surgawi selama-lamanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.